semua adik-adik yang ada di rumah semuanya tetap sehat ya dan selalu jaga kesehatan. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kakak mau undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Semuanya pakai gerakan dengan penuh sukacita ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan hadir bersama-sama dengan kami. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus menjamah dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kalau mau ajak lagi adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan pujian Kudaki-daki dan pakai gerakannya ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami kami telah memberikan persembahan. persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar menjadi bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami dalam pekerjaannya maupun kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Desi. Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Silakan untuk Kakak Desi untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, supaya kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu,
berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria
Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Tadi udah dengar kan sambil lihat ceritanya. Nah, cukup sekian cerita kakak hari ini. Kita akan menutupi ibadah kita dengan berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menjadi teladan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Worship you in this place, O God. Through